Perkembangan kosmos awal akhirnya telah mendapatkan perhatian yang layak. Teleskop James Webb kini telah mendeteksi serangkaian struktur misterius dari hari-hari awal alam semesta yang seharusnya tidak ada sama sekali dalam bentuk ini. Baiklah, setidaknya secara teoritis. Namun, karena kosmos tampaknya tidak terlalu peduli dengan model dan teori kita, Webb telah berhasil mengidentifikasi 6 galaksi misterius yang tampak terlalu besar dan masif untuk periode asal mereka, yaitu beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Teleskop antariksa terkuat sepanjang masa telah berhasil menangkap misteri selanjutnya. Di jantung galaksi yang sudah ada ketika alam semesta baru berusia 770 juta tahun, Webb mendeteksi sebuah lubang hitam raksasa dengan massa lebih dari 1 miliar massa matahari. Para ahli tidak memiliki pemahaman mengenai bagaimana monster gravitasi dapat tumbuh hingga sebesar itu sementara alam semesta sendiri masih berada dalam tahap awal perkembangannya. Mungkinkah kita sedang dihadapkan dengan sisa-sisa dari alam semesta sebelumnya? Bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan satu hal. Teori Big Bang saat ini semakin banyak mendapat kritikan, dan lebih dari beberapa peneliti berasumsi bahwa kemungkinan besar kosmos sebenarnya sedang mengalami siklus abadi penurunan dan kelahiran kembali. Hal-hal baik, atau lebih tepatnya, hal-hal besar, memerlukan waktu. Para astronom pada dasarnya berpendapat bahwa bintang dan galaksi di alam semesta telah mengalami transformasi signifikan dalam kurun waktu 13,8 miliar tahun. Ukuran dan masanya semakin bertambah, terutama karena asimilasi gas dari lingkungannya, atau karena penggabungan dengan galaksi lain. Tidak mengherankan, mengingat bahwa model kosmologi terkini menunjukkan bahwa di awal keberadaan kosmos, tidak ada cukup materi biasa untuk membentuk asosiasi galaksi sebesar galaksi Bima Sakti yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, menurut para ahli, paling tidak, galaksi bayi kecil hingga era kosmik awal ini. Dan dengan demikian, kami semua semakin terkejut ketika gambar dari teleskop James Webb menunjukkan bahwa prediksi ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Secara khusus, Webb memecahkan 6 galaksi yang cahayanya memerlukan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke mata kita di bumi. Dengan demikian, struktur-struktur tersebut sudah ada ketika kosmos itu sendiri baru berusia antara 500 hingga 700 juta tahun. Namun demikian, mereka sudah memiliki hingga 100 miliar massa matahari. Dan itu adalah masalah, jika boleh dikatakan dengan sopan. Bagaimanapun, struktur-struktur misterius dengan dimensi luar biasa, mereka berada dalam kontradiksi yang mencolok dengan kosmologi saat ini. Sayangnya, penjelasan yang kabur juga langsung mengarah pada dilema penelitian selanjutnya. Di satu sisi, bisa jadi bahwa kerapatan materi di alam semesta muda adalah 2 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang oleh model kami. Atau di sisi lain, bahwa galaksi berkembang dengan cara yang sepenuhnya tidak kami pahami hingga saat ini. Sistem pemahaman kita mengenai evolusi galaksi awal harus secara mendasar dievaluasi kembali. Dan tampaknya ini kini juga berlaku untuk apa yang kita kira kita ketahui tentang lubang hitam. Dalam waktu yang lama, astronom berasumsi bahwa monster massa aneh di pusat galaksi tumbuh dengan cara yang hampir sama seperti lingkungan galaktik mereka sendiri. Yaitu, dengan pengakuan massa yang semakin banyak akibat gaya gravitasi mereka yang sangat besar. Secara rinci, material yang jatuh ke dalam lubang hitam membentuk akresi disk yang berputar, panas, dan terang, yang secara kontinu memberi makan struktur di dalamnya. Dalam kasus lubang hitam supermasif, yang memiliki massa jutaan atau bahkan miliaran kali lebih banyak dibandingkan matahari, sebuah inti galaksi aktif, yang dikenal sebagai kuasar, terbentuk selama proses ini. Secara prinsip, kuasar merupakan salah satu objek astronomi yang paling terang. Lebih tepatnya, inti galaksi aktif terlihat sangat terang karena radiasi yang dipancarkan sehingga secara harfiah lebih bersinar dibandingkan semua bintang di galaksi mereka. Alasan dibalik cahaya spektakuler ini adalah bahwa energi gravitasi dari material yang terakumulasi diubah menjadi radiasi. Dan karena energi dari material yang terakresi meninggalkan kuasar dalam bentuk radiasi hingga taraf tertentu, sementara radiasi ini secara bersamaan memberikan tekanan balik pada material yang meluncur, sistem ini praktis mengatur dirinya sendiri dan memperlambat pergerakan material lebih lanjut. Dengan kata lain, lubang hitam tidak dapat tumbuh dengan kecepatan yang sembarangan.
Namun, bagaimana mungkin begitu banyak contoh awal objek-objek ini begitu tidak dapat dijelaskan secara massal? Kapan normalitas menjadi sebuah masalah? Nah, itulah pertanyaan krusial yang dimaksud. Dalam tahun-tahun terakhir, para ahli telah menemukan beberapa kuasar muda di alam semesta awal, dengan lubang hitam yang mencapai massa hingga 10 miliar massa matahari bersemayam di pusatnya. Mungkinkah kebutuhan makanan dari bayi kosmik prematur dipenuhi oleh mekanisme pasokan yang berbeda? Mungkinkah lubang hitam ini berhasil mengakumulasi gas dengan cara yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan rekan-rekan modern mereka? Sebagai alternatif, para ilmuwan mengusulkan bahwa massa dari kuasar mungkin telah diperkirakan secara keliru akibat pengaruh debu. Meskipun pengamatan sebelumnya sayangnya tidak menghasilkan solusi untuk misteri tersebut, teleskop revolusioner James Webb kini memungkinkan kita untuk menelusuri rahasia tersembunyi dari kuasar lebih dekat dari sebelumnya. Anda telah menggali data hingga Oktober 2023. Sebenarnya, instrumen mid-infrarednya, atau yang disingkat MIRI, adalah hingga 4.000 kali lebih presisi dibandingkan dengan instrumen yang digunakan dalam periode penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, para ahli dari Max Planck Institute for Astronomy memanfaatkan waktu observasi mereka pada bulan Januari 2023 untuk melakukan observasi lebih mendalam terhadap kuasar, yang pada saat itu merupakan yang terjauh yang dikenal. Diberi nama ilmiah J 1120 ditambah 0641, kita dihadapkan dengan inti galaksi aktif yang sudah ada pada masa senja kosmik, dan dengan demikian hanya 770 juta tahun setelah Big Bang. Dalam proses penyelidikannya, Webb tidak hanya berhasil menangkap citra struktur tersebut, tetapi juga spektrum, atau dengan kata lain, menampilkan cahaya yang mirip pelangi ke dalam panjang gelombang yang berbeda. Pada akhirnya, para ilmuwan merasa bingung saat menemukan bahwa kuasar muda tersebut muncul, meskipun memiliki massa lebih dari 1 miliar massa matahari, tetap dianggap, dan saya kutip, luar biasa normal. Hal ini terjadi, di satu sisi, pada torus debu, cincin debu besar yang umumnya mengelilingi disk akresi, dan di sisi lain, pada disk akresi itu sendiri, yang, seperti yang telah disebutkan, secara terus-menerus menyuplai lubang hitam dengan material baru. Namun, mengingat bahwa baik cincin debu maupun cakram dalam tidak berbeda secara mencolok dari yang terdapat pada kuasar saat ini, para ahli harus puas dengan temuan bahwa misteri mereka semakin dalam. Dengan kata lain, bukan hanya lubang hitam supermasif yang telah ada, tetapi juga mekanisme pakan mereka sudah berkembang sepenuhnya ketika kosmos baru mencapai 5% dari usia saat ini. Perpisahan dengan Big Bang? Perbedaan mencolok antara observasi aktual di luar angkasa dan model teoretis, kita menimbulkan pertanyaan yang menarik dan mendasar. Jika kita sudah keliru mengenai perkembangan awal alam semesta, mungkinkah kita juga salah tentang kelahirannya yang sebenarnya? Teori Big Bang pada dasarnya menggambarkan penciptaan materi, ruang, dan waktu secara simultan dari singularitas sebelumnya sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui hal itu hari ini? Faktanya, fakta bahwa para ahli dapat melihat kembali ke awal adalah berkat perluasan kosmos, yang dimulai dengan Big Bang dan terus berlanjut hingga kini. Ketika para ahli menganalisis perkembangan ini secara terbalik, mereka dapat menghitung kembali ke titik awal. Pada titik ini, perlu kami sebutkan bahwa teori-teori terkait secara eksplisit tidak menangani peristiwa Big Bang itu sendiri, melainkan waktu yang segera setelahnya. Oleh karena itu, teori ini masih disertai oleh banyak misteri yang belum terpecahkan, serta oleh beberapa masalah serius. Menurut teori Big Bang yang terjadi saat ini, alam semesta seharusnya memiliki kepadatan tak terhingga pada saat nol. Namun, masalah yang menjadi masalah adalah bahwa ini akan berbeda secara mencolok dengan apa yang disebut prinsip pengoperasian mekanika kuantum. Namun, itu bukanlah segalanya. Teori relativitas juga memiliki masalah terkait singularitas yang muncul, karena pada kenyataannya, karya terkenal Einstein kehilangan validitasnya pada skala Planck. Namun saat ini, terdapat model yang disebut Big Bounce yang berhasil menghindari hambatan-hambatan mendasar ini dengan cara mengkuantisasi ruang waktu, sehingga dapat menjauhkan diri dari singularitas yang bermasalah. Tetapi apa yang dimaksud dengan itu?
Sebenarnya kita sedang membahas model siklis alam semesta, yang pertanyaannya sebagai berikut. Apa jadinya jika kita menganggap akhir dari alam semesta sebagai awal dari alam semesta baru, di mana skala meningkat beberapa kali lipat? Karena, terlepas dari apakah itu robekan besar, kedinginan besar, atau keruntuhan besar, meski teori-teori individu memiliki perbedaan dalam beberapa rincian, semuanya mengarah pada akhir kosmos. Tetapi, apa yang terjadi setelah itu? Nah, entah tidak ada apa-apa, atau sebuah awal baru. Seperti halnya beberapa nol dihapus selama inflasi tahun 1920-an, sehingga sepotong roti tidak lagi dihargai beberapa miliar Reichmark, adalah mungkin untuk mengecilkan kosmos raksasa dalam ruang dan waktu dengan mendefinisikan ulang skala waktu dan jarak. Karena panjang gelombang radiasi yang berkurang tersebut, kemudian berkaitan dengan suhu yang jauh lebih tinggi, maka dengan demikian akan terjadi Big Bang baru, dan siklus ini dapat terulang tanpa batas. Karena itu selalu disetel satu tingkat skala lebih tinggi. Nikodem Poplawski dari Universitas New Haven juga berpendapat bahwa kelahiran kosmos tidak terjadi seperti yang umumnya diasumsikan, dan bahwa sesuatu telah ada sebelum itu. Dan namun, fisikawan teoretis mendekati topik kompleks ini dari arah yang sedikit berbeda. Dia sebenarnya yakin bahwa dunia kita berasal dari dalam lubang hitam. Berdasarkan hal ini, materi yang terakumulasi pada akhirnya akan mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi tertekan. Meskipun pemandangan primordial ini mungkin sangat kecil, bobotnya tetap mencapai beberapa miliar massa matahari. Karena lubang hitam berputar pada hampir kecepatan cahaya, gaya torsi yang sangat besar bekerja pada nukleus. Akibatnya, tidak hanya terkompresi, tetapi juga terpelintir, layaknya mainan ular yang hanya menunggu untuk meluap keluar dari sebuah kaleng. Pada akhirnya, germa di dalam lubang hitam dapat secara perturbably meledak dan memicu penciptaan alam semesta baru. Namun, kita akan berurusan dengan gerbang kosmik yang hanya dapat dilalui dari satu sisi. Namun, jika seseorang terjatuh ke dalam lubang hitam di galaksi Bima Sakti, adalah mungkin bahwa dia, atau apa yang tersisa darinya, akan muncul di kosmos lain. Dengan demikian, alam semesta kita mungkin merupakan hasil dari kosmos yang mendahuluinya. Sementara benih dari alam semesta induk ini sedang berkembang di dalam sebuah lubang hitam. Ia meledak 13,8 miliar tahun yang lalu dan telah terus meluas sejak saat itu. Yang berarti tidak lain adalah kita mungkin masih bersembunyi di balik horizon peristiwa dari lubang hitam. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.